Masalah yang terjadi dengan Ahmad Joni yang dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, dilihat dari sisi agama, apa yang terjadi dengan Ahmad Joni? Apakah Ahmad Joni mengalami lemah iman ketika dia menggunakan narkoba sebanyak 4 kali dan akhirnya dipindahkan ke Nusa Kambangan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi-lagi Bumi Pertiwi ini ya, di dunia entertainer, seorang public figure sebagai aktor, siapa yang nggak kenal Ahmad Joni ya. Tapi ini ada yang kesekian kali yang keempat. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang sangat luar biasa. Intinya fenomena yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia, karena konsumsi narkoba itu adalah salah satu, kalau di ajaran agama Islam, agama manapun itu mengajarkan bahwa mengkutuk ini tindakan narkoba, karena orang-orang yang narkoba ini akan merusak sarafnya, jadi hilanglah masa depan dia beserta keluarganya. Bahkan di dalam Al-Quran telah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, hindarilah diri kamu dari minuman keras, berjudi, kemudian panah, termasuk tadi kan narkoba itu. Kembalilah kamu kepada Allah kalau kamu ingin mendapatkan keberuntungan, beruntung di hadapan Allah. Nah, kalau narkoba ini udah kena sekali, pada saat itu juga luar biasa ujiannya kan. Orang tua dipanggil sama Allah, ya harapannya kan berubah dong seperti itu. Tetapi ini kembali lagi, kalau kita lihat saudara kita ini, Mas Ahmad Joni ini tidak sabar ya, orang yang lemah. Allah itu tidak suka sama orang yang lemah, orang yang berputus asa seperti itu, tidak sabar. Ayat Allah mengatakan bahwa wala ta'asu min rohillah, dan janganlah kamu berpaling dari rahmat Allah. Nah, ini adalah orang-orang yang berpaling dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ustadz, Ahmad Joni sempat menulis surat ke Ustadz Dery Sulaiman bahwa dia mengatakan, saya ini dijebak. Dijebak kan dalam kategori apa nih Ustadz menurut Pak Ustadz? Dijebak? Diduga dijebak. Oke, ini kan udah menyerempet ke permasalahan ini ya. Kalau kata-kata dijebak itu kan berarti ada unsur kesengajaan atau di sini ada unsur pelanggaran hukum. Nah, ini kan harus dibuktikan dulu proses penjebakan itu seperti apa. Kita tidak tahu, kita kan tidak mengerti di dalamnya seperti apa. Dan kalau itu memang dijebak, ya harus diselesaikan secara aturan. Siapa penjebaknya atau bagaimana kira-kira. Nah, itu akan dilaksanakan proses bagaimana itu untuk membuktikan bahwa itu hal itu dijebak. Dalam hal ini ya, itu sangat butuh proses yang sangat luar biasa panjang ya, untuk membuktikan seseorang itu melakukan narkoba, apakah dia melakukan langsung atau dia dijebak atau dia memang dalam keadaan dalam keadaan mabuk dan seterusnya. Intinya ini perbuatan narkoba ini miras, judol. Nah, sekarang lagi marak nih judi online di mana-mana. Memang hal ini, narkoba, judi online, miras sangat dilarang oleh pemerintah kita dan akan bumi hanguskan, akan dibasmi ya orang pelaku narkoba, judol dan seterusnya. Oke Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz, Ahmad Joni itu cukup efektif nggak dipindahkan ke Nusa Kambangan, sedangkan dia sudah tidak, karena sudah melakukan 4 kali melakukan perbuatan seperti ini. Karena kalau aparat penegak hukum itu, apalagi kasus residivis ya, yang berkali-kali, nah itu ada terjadi pemberatan dari sisi hukuman. Kita juga sudah banyak tahu kalau terjadi kejadian itu sudah yang kesekian kali. Nah, dalam hal ini kita serahkan saja kepada pihak yang berwajib seperti itu. Mereka lebih tahu, dan ini kan memang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Memang setiap orang itu
sama di mata hukum. Asas hukum mengatakan equality before the law, setiap orang itu sama perlakuannya di depan hukum, nggak peduli siapapun. Jadi apakah ini wajar misalnya dipindah ke Nusa Kambangan dan seterusnya, kita serahkan kepada pihak yang menangani dalam hal ini ya. Saat ini juga beredar juga foto di dalam di dalam lapas Nusa Kambangan, Amar Joni merasa depresi dan stres ketika berada di lapas Nusa Kambangan. Dilihat dari sisi agama, ketika seseorang mengalami tekanan jiwa dan segala macam, Ustadz melihatnya seperti apa, dan bagaimana cara untuk menguatkan hati seorang Amar Joni yang mengalami cobaan yang seperti ini, Ustadz? Ya, kalau kita berbicara seseorang depresi, banyak sekali nih kejadian yang kampus dibully, ya kan, depresi lah ini segala macam. Maka tadi ayat Allah itu mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'asu min rohillah, innallaha la ya'asu min rohillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berpaling dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang munafik, ya. Orang-orang yang munafik. Tidak ada semua kejadian di muka bumi ini, kesulitan di muka bumi ini, masalah di muka bumi ini tidak ada jalan nggak ada jalan keluarnya. Pasti akan ada, di mana ada kesulitan itu ada kemudahan. Innamal usri yusro. Sesungguhnya di mana ada kesulitan akan ada kemudahan. Nah, dalam hal ini tidak boleh. Allah tuh sangat tidak suka melihat orang-orang dikit-dikit depresi, dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit itu sangat diharamkan di dalam ajaran agama Islam. Ya tadi dia harus berpegang teguh kepada ayat Allah, itu tidak boleh berputus asa. Malah dia harusnya di dalam seperti itu kondisi ditahan, ya harus menyadari diri, banyak-banyak baca Al-Quran, itu kan, menghatamkan Al-Quran. Banyak loh orang yang dekan-dekan yang mereka ditahan mendapatkan hukuman, tetapi selama di tahanan dia menghatamkan Al-Quran ratusan kali, ribuan kali. Itu yang benar, bukan depresi. Itu Allah tidak suka seperti itu. Dan di lain sisi juga pacarnya Dokter Amelia juga memberikan spirit moral untuk Amar Joni. Apakah itu dari kacamata agama juga memberikan sebuah ketenangan jiwa ketika seorang pacar ataupun keluarganya, adiknya Amar Joni juga memberikan semangat spirit untuk Amar Joni? Oh, sangat penting ya. Dalam kondisi yang kredit seperti ini, ibaratnya dalam kondisi kritis seperti ini sangat diperlukan support orang-orang terdekat, keluarga terdekat, sahabat terdekat, itu sangat diperlukan. Nah, ini yang baik nih, contoh keluarga yang baik memberikan support, terus ada temannya, baik teman perempuan, teman laki, sahabat-sahabat terdekat memberikan support. Ini yang dia tunggu sebenarnya. Kita mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada para sahabat yang para keluarga besar telah menjenguk beliau, memberikan rasa semangat, motivasi. Ini yang dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Ini luar biasa. Terakhir Ustadz, apa pesan moral dari sisi agama terkait dengan artis yang terjerat narkoba? Apa yang ingin Ustadz sampaikan? Memang butuh ketulusan, memang harus dari hati. Itu aja. Semuanya harus dari hati, mau berubah atau tidak, apalagi mengkonsumsi narkoba ini. Harus dari hati. Ingat, dia punya anak ya, punya istri, punya keluarga. Kalau tidak menyadarkan diri, cepat-cepat tidak bersyukur. Orang-orang yang narkoba ini kan tidak bersyukur. Terkadang dia juga udah punya kerjaan, punya status sosial yang tinggi. Jadi nggak ada harus rasa cukupnya. Ini orang-orang yang nggak bersyukur loh, yang orang selalu narkoba ini. Orang-orang yang nggak bersyukur. Jadi next ke depan semua para public figure, kita semua ya, bukan hanya artis, bukan hanya public figure, semuanya warga negara Indonesia ini harus terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tertutup seperti narkoba ini, karena akan merusak diri kita, keluarga kita hilang semua masa depan. Karena orang narkoba ini memang nggak sadar, linglung gitu kan, sarafnya udah hancur semua. Jadi akan merusak bangsa kita hancur kalau selalu mengkonsumsi narkoba. Oke, siap. Foto dulu Ustaz, foto dulu.